Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, semua pioner dimanapun kalian berada. Oke, hari ini tampilan baru di beranda ya. Ada list to ama. Jadi ada pembicaraan antara moderator dengan Nicholas ya. Kita akan update langsung ke bahasa Indonesia ya. Jadi sudah saya simak di channel YouTube resminya. Ini dia. Oke, di channel resminya ya, di P Moderator Ama Januari 2022 sudah kita simak tadi, dan saya sudah catat beberapa poin pentingnya ya. Ada sekitar 10 atau 11 poin penting yang sudah saya rangkum. Sebenarnya penting semua, tapi ini yang kira-kira paling penting. Oke, langsung aja sudah kita catat poin-poinnya ya. Oke, kita sebutkan aja. Oke, poin pertama ya. Poin pertama ada pertanyaan dari moderator dan Nicholas sendiri menjawab. Poin pertama, apakah kita bisa melihat ada detail sisa koin pay yang bisa untuk ditambang? Jawabnya ya, ada di P Block Explore ya. Dan akan diupdate di white paper. Jadi ada detailnya nanti, sisa koin pay yang bisa kita tambang itu semua nanti ada di Block Explore ya. Kemudian poin yang kedua, di sini saya tulis pertanyaan yang kedua, apakah pi yang dikunci akan dimasukkan dalam persediaan yang beredar atau tidak? Jawabnya yes. Semua balance yang terkunci masuk dalam persediaan. Tapi bukan berarti saldo yang dikunci itu bisa ditambang ya guys. Jadi yang dikunci itu sendiri, tapi semua masuk pada persediaan. Tapi beda karena sudah di lock, artinya dia disendirikan, walaupun semua akan nampak pada kolom persediaan ya. Kemudian pertanyaan ketiganya tadi, apakah waktu lockup ada hitungan mundur yang bisa dilihat pioner atau perintis ya. Jadi nanti teman-teman yang saldonya sudah di lockup, misalnya di lockup 50% apa 90% atau 25%, kemudian nanti ada waktu mundurnya supaya pioner bisa melihat sudah tinggal berapa hari lagi atau berapa minggu lagi atau berapa bulan lagi nih, atau berapa tahun lagi masa penguncian itu habis ya guys. Paham sampai sini? Ini pertanyaan yang ketiga tadi ya. Jadi jika teman-teman yang sudah lockup, nanti teman-teman bisa melihat hitungan mundurnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, poin yang keempat, jika saya kehilangan kunci privat atau private key ya, atau prase sandi yang kunci rahasia ya, yang tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali pemilik sendiri. Jika saya kehilangan prase sandi dan membuat wallet baru, apakah balance akan dikirim ke wallet yang baru atau wallet yang lama? Jawabnya, tunggu perkembangan berikutnya dan mengkonfirmasi wallet yang akan dikirim balance pay. Nanti akan ada pemberitahuan sebelum mengirim pi ke wallet mainnet. Jadi teman-teman misalnya pernah kehilangan prase sandi, kemudian membuat prase sandi baru dengan wallet yang baru. Nah, di sini pertanyaannya nanti, saldo penambangan yang mau ditransfer ke mainnet itu ke wallet yang baru apa ke wallet yang lama? Nah, nanti akan ada pemberitahuannya sebelum dikirim ke mainnet ya, ke wallet mainnet. Paham teman-teman? Pokoknya nanti sebelum dikirim ke mainnet semua ada pemberitahuan, jadi ada konfirmasi untuk mengkonfirmasi kira-kira wallet mana yang mau menerima pengiriman. Oke, paham sampai sini? Lanjut poin yang kelima, bisakah saya memiliki dua wallet dan mengatur wallet mana yang akan dikirim koin pay? Jawabnya, untuk saat ini biar simple, satu pioner satu wallet ya. Satu pioner satu wallet untuk saat ini nih. Kemudian untuk di masa depan, di sini diterangkan bisa membuat beberapa wallet lagi ya. Jadi
tadi di pertanyaan di YouTube-nya akan bisa membuat wallet lagi dan bisa menyimpan aset-aset yang lain termasuk Bitcoin, Ethereum, atau mungkin Dogecoin ya. Oke, sampai sini paham. Kemudian poin berikutnya memang sudah saya rangkum ya, ada 11 poin saya rangkum. Apakah yang poin ke-6, apakah bisa melihat orang atau melihat pioner yang sudah lulus KYC? Apakah kita atau pioner bisa melihat orang yang sudah lulus KYC? Jawabnya sudah pasti jelas terlihat di blockchain bahwa ketika pioner menyelesaikan KYC maka akan terlihat jumlah total wallet di blockchain ya. Jadi terlihat berapa total walletnya, nah disitulah pioner yang jumlahnya sudah KYC. Oke, paham sampai sini? Dan mungkin kami akan membuat daftar berapa orang yang sudah melakukan KYC di aplikasi. Jadi kemungkinan nanti ada data-data pioner-pioner atau perintis yang sudah KYC, nanti akan ada datanya di aplikasi, entah di aplikasi browsernya atau di aplikasi penambangan Pay Network-nya. Kita belum tahu ya, tapi nanti update lagi pastinya. Kemudian poin yang ketujuh, kapan validator menerima hadiah Pi? Validator ini apa ya? Jadi validator itu kalau di Pi adalah nodes ya, dia mencatat, dia memvalidasi antara menerima dan mengirim atau transfer keluar maupun masuk Pi ke wallet. Validator kapan validator menerima hadiahnya atau hadiah Pi? Jawabnya kita akan melihat ketika KYC terjadi. Dan perlu diingat bahwa KYC membutuhkan biaya bayar 1 Pi untuk proses KYC, dan biaya tersebut 1 Pi tersebut untuk dibagikan ke validator sebagai reward. Jadi sepertinya nanti ketika teman-teman pioner semuanya di seluruh dunia itu KYC, maka ada biayanya 1 koin Pi. Berarti 1 koin ini benar-benar mahal ya guys, karena untuk memvalidasi ini kan butuh pokoknya butuh proses yang sangat rumit dan keamanan penuh. Validator, ya ini saya tulis di sini, validator itu kalau di Pay Network itu adalah nodes ya. Atau kalau kita di BSC scan itu kan ada validator. Validator itu yang memvalidasi pentransferan koin baik keluar maupun masuk ke wallet. Oke. Poin berikutnya. Poin ke-8 adalah di sini poin 8 ya. Apakah bisa mana tadi poin ke-8? Poin ke-8, apakah bisa KYC untuk anak-anak di bawah umur? Jawabnya di sini bisa saja terjadi dengan didampingi orang tua melakukan KYC. Jadi untuk anak-anak kemungkinan besar ini bisa KYC ya dengan didampingi orang tuanya. Jadi saran buat teman-teman pioner yang punya anak di bawah umur ya, misalnya punya gadget atau punya laptop, silahkan download aplikasi penambangannya, kemudian lengkapi akunnya ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa KYC dampingi orang tua ya. Seperti informasi yang ada di Discord ya, di sini ini langsung dari Dr. Nicholas Kalis bahwa KYC untuk anak-anak akan bisa dilakukan ini ya. Oke. Poin berikutnya, poin ke-9, kapan KYC kapan kita mengharapkan dApps barter atau toko aktif di Pi? Jawab, selama periode tertutup pihak Pi mempercepat pemigrasian orang atau pioner dan tergantung seberapa cepat dApps bermigrasi. Jadi kapan pioner bisa bermigrasi atau langsung bertransaksi di dApps ya, atau di marketplace misalnya. Tapi kan
Di sini keterangannya pihak Pi akan mempercepat migrasi orang untuk bisa transaksi ke marketplace. Cuma sekarang kan memang belum KYC ya, jadi belum bisa transaksi. Jadi ketika teman-teman nanti KYC sudah bisa langsung transaksi. Artinya ini yang masih diproses untuk percepatan adalah core team mempercepat pemigrasian untuk kesiapan marketplace, supaya jadi setelah kayak marketplace semua sudah siap nih, kemungkinan dibuka KYC massal ya. Jadi mungkin teman-teman pioner harus dukung nih semua platform marketplace supaya cepat bermigrasi dan penentuan CoinPay ditentukan. Berapapun nilainya pasti yang terbaik untuk semua pioner maupun dari CT ya. Oke, poin yang ke-10, apakah akan ada daftar pasar yang disetujui tim inti untuk perintis sebagai referensi? Nah, jadi di sini pertanyaannya apakah ada marketplace atau pasar atau yang lain ya, yang memang sudah divalidasi atau disetujui oleh tim inti sebagai referensi untuk pioner. Jawabnya, kami akan dukung pasar apapun. Jadi pasar apapun, misalnya di Indonesia ya PMI, ada XPSP, ada POS, ya itu mereka dukung semua ya. Dan tim ini juga akan cek ya pembuktiannya, membuktikan bahwa mereka benar-benar mengerjakan dan menyediakan layanan yang handal, yang layanan yang benar-benar jos lah ya, begitu. Semua akan didukung ya. Yang penting memang benar-benar menyediakan atau melayani semua pioner dengan baik. Oke. Kemudian 11, poin terakhir ya. Adakah mekanisme bagi pioner untuk melaporkan penipuan marketplace? Jawabnya yes, ya, pasti akan ada mekanisme pelaporan aplikasi yang scam dan yang berpura-pura menjadi marketplace. Maka market tersebut akan dihapus dari Pi-browser. Jadi ketika teman-teman melakukan penelusuran apa transaksi di marketplace tersebut, maka marketplace tersebut sudah ditutup ya. Dan nanti ada mekanismenya untuk melaporkan bahwa marketplace ini adalah bodong atau scam atau melakukan penipuan. Jadi oleh pihak tim inti akan langsung dihapus, aksesnya ditutup semua. Ya mungkin ada mungkin hukuman pelanggaran atau lain-lain, nggak tahu ya, kita lihat perkembangannya. Oke, dari poin-poin yang sudah saya rangkum tadi, jika teman-teman masih belum paham boleh dipertanyakan ya, silakan di kolom komentar. Pokoknya ini benar-benar project luar biasa, jangka panjang ya. Kemungkinan ini sebuah penyempurnaan hikmah dari diciptakannya atau kelemahan Bitcoin, lahirlah Pi Network ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, sukses kita doakan. Semuanya pioner di seluruh dunia, di Indonesia khususnya, baik tim inti, mereka sehat semua, solid dan berjalan lancar. Dan sekali lagi, Pi adalah proyek jangka panjang ya, jadi jangan berpikir KYC kaya. Jadi kita berproses, karena investasi itu butuh jangka waktu ya. Perkara harga ya mudah-mudahan yang terbaik. Oke, silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Teman-teman nggak perlu subscribe ya, cukup hidupkan loncengnya. Oke, bagi teman-teman yang baru singgah di videonya, yang belum download Pi-browser ya, belum buat wallet, silakan cepatnya buat Pi-browsernya. Kemudian yang belum daftar silakan daftar ya, silakan gunakan link siapapun. Oke, salam sukses dari saya, seluruh pioner Indonesia maupun di Malaysia maupun di Singapura, di Taiwan, di Thailand, di Filipina, di Vietnam, semuanya teman-temanku, salam sukses saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.